Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang kendaraan tidak lepas dari mesin dan transmisi. Kali ini di video ini saya akan membahas sedikit tentang transmisi. Sebelumnya, apa itu transmisi? Transmisi adalah sebuah penghubung atau penggerak yang menghubungkan antara mesin dan sistem penggerak pada roda kendaraan. Nah, transmisi mempunyai dua jenis tipe, yaitu tipe manual dan tipe transmisi otomatis. Nah, pada kali ini saya berada pada kendaraan yang memiliki transmisi otomatis. Dan kali ini saya akan membahas tentang transmisi otomatis. Transmisi otomatis memiliki banyak tipe-tipe, dan pada kali ini saya Atif Sadanandika dengan NIM 230500564. Saya akan membahas tentang transmisi otomatis tipe CVT. CVT atau bisa disebut dengan continuously variable transmission. Transmisi berfungsi untuk mengatur rasio gigi secara otomatis agar menjadikan akselerasi yang lebih halus pada motor kendaraan. Nah, selain itu, CVT juga membantu bahan bakar menjadi efisien dan tidak boros pada kendaraan. Nah, di samping saya terdapat CVT pada kendaraan bermotor. Nah, di sini ada beberapa komponen yang sama dengan mobil. Berikut adalah cuplikan dari CVT pada motor kendaraan 2, yaitu ada dua buah puli, yaitu puli primer yang didapatkan dari input dan puli sekunder yang diteruskan untuk menggerakkan roda. Ini bisa diilustrasikan sebagai roda. Nah, di puli primer atau drive puli terdapat baut pengikat, dan ini mangkokan atau biasa bengkelnya. Dan di puli sekunder terdapat komponen yaitu kampas ganda, clutch coupling, dan di dalamnya ada sebuah roller. Terus di sini dan di dalam ada pegas untuk kinerja maju mundurnya puli sekunder, untuk menentukan rasio saat kendaraan berjalan. Nah, dari video pembelajaran yang saya jelaskan tadi tentang transmisi CVT pada motor kendaraan 2, terdapat konstruksi yang sama dengan transmisi CVT pada mobil, yaitu terdapat dua buah puli primer dan puli sekunder. Nah, di sini saya akan membahas tentang transmisi CVT ada mobil, tentang komponen-komponennya. Yang pertama ada puli primer atau bisa disebut dengan drive puli. Puli primer terhubung langsung dengan mesin kendaraan. Komponen ini terdiri dari dua bagian berbentuk kerucut. Dia dapat bergerak mendekat atau menjauh untuk mengubah diameter efektifnya. Pergerakan ini mengatur kecepatan sabuk atau rantai yang menghubungkan kedua puli. Selanjutnya ada puli sekunder atau bisa disebut dengan driver puli. Puli sekunder terhubung ke sistem penggerak roda kendaraan, sama seperti puli primer, bentuknya kerucut dan dapat bergerak maju mundur mengatur rasio gigi yang unlimited. Selanjutnya ada sabuk atau rantai. Sabuk dan rantai ini sama dengan konstruksinya dengan
transmisi CVT pada motor roda 2. Namun ban atau beltnya itu di transmisi CVT mobil menggunakan metal baja, karena pada transmisi CVT pada mobil bebannya itu lebih gede dibanding transmisi CVT pada motor. Nah, sabuk atau rata ini berfungsi untuk meneruskan tenaga yang ada di sabuk, meneruskan tenaga yang ada di puli primer ke puli sekunder untuk menggerakkan roda. Selanjutnya ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik berfungsi untuk mengontrol pergerakan puli primer dan puli sekunder. Dengan menekan tekanan oli, sistem ini mengatur posisi kedua puli agar dapat menyesuaikan diameter efektifnya pada kebutuhan performa kendaraan. Selanjutnya ada kontrol unit atau bisa disebut dengan ECU. Kontrol unit ini berfungsi mengatur operasi transmisi CVT. ECU menerima data yang dari sensor-sensor dan meneruskan data-data ke sensor kendaraan seperti kecepatan mesin, beban mesin, dan posisi pedal gas untuk menentukan perbandingan gigi yang optimal. Selanjutnya ada clutch atau torque converter. Nah, pada beberapa desain CVT, clutch atau kopling bahasa Amerika ya, digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Komponen ini memastikan perbedaan tenaga yang lebih halus saat kendaraan mulai bergerak dari posisi diam. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kritik atau saran bisa di chat langsung di kolom komentar.